Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Said Panggeda, NIM 20823057. Di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu berpitato, dan saya akan mencontohkan, yaitu berpitato tentang desa. Oke, selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Yang saya hormati para pejabat pemerintah Desa Bode dan para tokoh masyarakat putih yang saya banggakan. Hadirin sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam langkah-langkah yang harus kita terapkan, yang pertama, pentingnya pemerintah desa Bode dalam sistem pemerintahan negara. Maka dari itu, bagian dari sistem pemerintah Indonesia, desa memegang peran yang sangat penting. Desa adalah unit terkecil dalam struktur pemerintahan negara. Tetapi dampak dari kebijakan yang diterapkan di tingkat desa sangat besar bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa menjadi ujung tombak dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Selain itu juga, penyelenggaraan pemerintah desa bukan hanya sekedar tugas administratif sementara, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya alam, sumber daya masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, serta pengelolaan anggaran dan dana desa. Oleh karena itu, setiap kepala desa dan perangkat desa harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya, para tokoh masyarakat desa Bode dihimbau untuk hadir atau mandiri dan disiplin dikarenakan untuk menjadikan desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah desa yang baik tidak hanya terfokus pada tugas-tugas administratif, namun juga pada pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat mandiri. Salah satu bentuk pemberdayaan yang kini semakin penting adalah pengelolaan dana desa. Pemerintah pusat telah mengoleksikan anggaran yang cukup besar melalui dana desa untuk mencepat pembangunan desa. Namun keberhasilan penggunaan dana ini sangat bergantung pada kapasitas dan instigasi penyelenggaraan pemerintah desa. Penting untuk diingat bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara partisipatif, artinya masyarakat desa harus terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di desa. Keterlibatan ini tidak hanya dalam bentuk usulan, tetapi juga dalam pengawasan dan evaluasi. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukan hanya sekedar keinginan elit di atas kelompok tertentu. Selain itu, desa juga harus mengembangkan potensi lokal yang ada, pengelolaan potensi alam, budaya, dan sumber daya alam. Desa sangat penting untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, desa tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, tetapi dapat berdaya secara mandiri, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya, yaitu mengenai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah desa Bode. Meski banyak kemajuan yang telah dicapai, tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa masih menghadapi
sejumlah tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa. Banyak perangkat desa yang masih belum memiliki kemampuan yang cukup dalam hal manajerial, keuangan, maupun dan memahami regulasi dan peraturan yang ada. Untuk itu, pemerintah harus terus memberikan pelatihan dan pendampingan kepada para kepala desa dan perangkat desa agar mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya lebih efektif dan efisien. Selain itu, kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa juga harus terus ditingkatkan. Selain masalah kapasitas sumber daya manusia, tantangan lainnya adalah adanya masalah koordinasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Kadang-kadang masih ada ketidaksesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang bisa menghambat jalannya pembangunan di desa. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan sistem koordinasi yang lebih baik sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat terintegrasi dengan baik dan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Oke, yang terakhir yaitu mengenai pentingnya kepemimpinan yang visioner dan tingkat desa. Yang belum paham mengenai visioner, saya akan jelaskan lebih dahulu. Visioner merupakan orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke masa depan dan mampu merancang strategi untuk mewujudkan. Karena itu, Desa Bode membutuhkan kepemimpinan yang visioner, sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa tidak hanya sekedar bertindak sebagai pengatur dan pengawas administratif, tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Pemimpinan yang baik harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, memahami kebutuhan mereka, dan berusaha keras untuk mewujudkan perubahan positif yang akan memberikan manfaat jangka panjang. Selain itu, kepala desa dan perangkat desa harus memiliki integritas yang tinggi dan bebas dari praktik korupsi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Semua keputusan yang diambil harus didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan pemerintahan desa adalah tugas yang sangat mulia dan berat. Maka dari itu, setiap pemimpin harus memiliki jiwa-jiwa yang sangat kuat untuk membangun desa agar senantiasa berjalan dengan lancar dan saling bergotong royong. Tidak ada yang saling contohnya tidak ada yang saling ribut antar desa ataupun antar desa lain, adu akan argumen dan mengakibatkan persaingan dan tidak akan menjadi kerukunan. Maka dari itu, desa dan masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan semangat gotong royong, transitasi aktif dari masyarakat, dan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Kita yakin bahwa desa akan mampu berkembang menjadi pusat peradaban yang mandiri, maju, dan sejahtera. Maka dari itu, para warga diimbau untuk saling membantu dan support akan perkembangan desa yang menjadi lebih berkembang lagi, agar desa tersebut menjadi rukun dan adil, tidak ada yang saling bersangkutan. Mari kita bekerja sama untuk membangun desa,
membangun bangsa dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak cucu kita. Saya percaya bahwa jika kita semua bersatu padu, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai. Demikian pidato ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.